Yo, what's up guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Ajay di channel kesayangan kamu yaitu Yogyakarta. Yeah. Baik, ini video part 2 ya, melanjutkan video yang tadi sempat ke pause. Buat yang belum nonton part satunya silahkan tonton di bawah di deskripsi ya. Oke, kita akan mereview kartu-kartu apa aja yang akan ditilang pada akhir Januari sampai awal Februari tahun 2022 ya. Tadi part 1 udah banyak banget, sekarang part 2-nya ya. Oke. Yang akan ditilang berikutnya adalah kartu naik dari Illusionis. Ini yang versi warna merah, putih dan biru. Bendera Belanda ya, merah. Ini marking, putih juga marking, biru juga marking. Ini marking deck. Setahu kalau yang versi ini udah full marking, jadi ada skop, hati, keriting, waci sama angka dan JK As, ada markingnya, jadi bisa dilihat dari belakang kartu pilihan penonton. Nah, yang merah masih banyak beredar ya, putih masih banyak, kemudian yang biru ini udah mulai jarang, tapi nggak semahal yang hijau atau selangka yang hijau. Oke, berikutnya adalah King Inverted. Dulu untuk dapetin ini harus belanja sekian banyak dolar baru bisa dapat beli kartu ini. King Inverted dulu ya, sekarang mungkin udah gak terkenal. Ini by Daniel Madison sama Peter McKinnon. Yes, Madison X McKinnon. McKinnon itu seorang YouTuber atau influencer. Kemudian The Black Kings, Madison and McKinnon juga. Ini udah langka juga. Aku suka banget back desainnya, simple, elegan. Dan ini yang marking, ini yang gold ini full marking, agak susah markingnya dibaca. Dan ini kayak polos banget ya guys, tapi ini ada motif timbul pedang sama kapaknya, khas Daniel Madison sama Peter McKinnon. Ini yang paling langka, udah langka banget. Dan aku dulu sering nemuin kayak gini tapi penyok semua. Ini relatif mulus, jarang banget yang mulus ini, mayoritas itu penyok. Kemudian ada Republic set yang pertama, first edition. Ini Sultan Republik yang first edition. Ini boxnya keren banget, silver foil di atas kertas hitam. Logo Illusionisnya masih yang lama, kelihatan nggak? Fokusnya agak ke situ ya. Kemudian ada Sultan Treasury yang langka juga nih, logo Illusionisnya masih yang lama. Ini dulu waktu rilis itu 450. Kalau ini dulu rilisnya masih 150-an, cuman sekarang dua-duanya udah sejutaan loh ini. Kemudian berikutnya ada Republic V2 nomor 2. Yes. Ini dulu masih masih hype. Sekarang yang V3 udah nggak laku. Berikutnya karena kita kejar setoran ya, kita akan lelang sepasang lagi. Ada taliho sepasang, kita lelang. Cycle bike ini Erlanger, yes, silakan baru 2018. Kemudian ada mini deck sepasang, kita lelang juga. Lucu ya punya kartu-kartu gini buat kardistri. Susah buat kardistri ya, kartu kecil gini, mini deck. Kemudian ada lagi apa ini, bicycle US President. Ini kemarin ada yang mau nikung, silakan buruan sebelum bilang, silakan di DM, ditikung. Seingatku stoknya tinggal ini aja ya. Ini aku suka banget desain vintage-nya, keren banget. Belakangnya kayak kartu rebel, ada gambar Empire State Building. Segelnya custom, ada gambar gajah dan keledai. Gajah sama keledai, apa itu, partai masuk? Dua partai, Demokrat sama Republik ya, logonya aneh. Kemudian ada ini Room 237 atau The Shining ya, di film The Shining.
Ini yang standard edition, pokoknya gini cakep. Kemudian ini yang foil edition, cakep. Ini limited semua. Yang ini cuma dicetak 237. Kalau yang ini sekitar 2.500. Ini cetakan terbaru 2021. Ini gold foil, gold gilded. Bukan gold, red gilded. Gilded ini. Red atau copper aku lupa. Pokoknya ini kartunya gilded. Dari suaranya kelihatan banget bunyinya. Nyaring. Ini kan enggak nyaring. Tandanya kartu gilded. Kemudian ada stikernya bonus. Nah, kemudian langsung 9 pasang ini ya. Ada Kittens, Madison Kittens. Aku suka banget boxnya. Isinya aku suka banget, ada gambar-gambar kucing gini. Ini sama, cuma beda warna aja. Yang ini dicetak di USBC Illusionist, kemudian yang ini dicetak di Kartamundi sepertinya. Agak dijelasin. Kalau dari boxnya ini yes, Kartamundi. Cetakan Kartamundi. Dan made in Belgium. Kittens V1 V2. Mungkin banyak yang nggak kenal kartu ini, kecuali pecinta kucing ya. Saya suka kucing, jadi suka kartu ini. Kemudian berikutnya, ini ada kartu yang cukup menarik. Ada For Mom and For Dad. Nah, ini untuk kado bapak ibu ya, nanti hari ibu, hari ayah, nanti kado silakan. Atau buat anaknya dibeliin kartu, suruh ngadu ke bapaknya gitu. By Eleven Playing Card. Nah, cakep sepasang. Unyu ini, kalau kamu cek di Tokopedia Jakarta ada kategori, untuk pilih kartu unyu. Nah, nanti ada kartu-kartu kayak gini muncul. Kemudian pasangan berikutnya ada merah putih, Joker and Thief. Ini cukup langka, cukup jarang yang jual, nggak tahu kenapa. Kayaknya karena ini harganya terlalu mahal untuk orang Indonesia mungkin ya. Biasanya cakep dan harganya mungkin agak sedikit mahal. Tapi karena customernya Jakarta itu rata-rata sultan semua, jadi nggak masalah. Ya kartu segini tidak masalah. Kemudian ada Illusionist Anniversary. Ini dulu ceritanya khusus, yang V1 ini khusus karyawan Illusionist. Terus dicetak massal, nggak tahu kenapa, karena mungkin Randy Dit butuh duit banyak. Kemudian ini versi hitamnya. Cakep. Kemudian berikutnya ada hitam putih lagi, ada Infinitum. Ini by Eleven Playing Card lagi. Aku suka banget boxnya, ini kayak dari Eleven, cuman ada tengkorak meditasi ini. Tengkoraknya lagi meditasi. Ada ular-ularnya juga. Ada ular-ularnya, cakep banget guys. Ini nanti kita lelang ya sepasang. Nah, salah satu faktor kartu itu aku suka koleksi atau tidak adalah boxnya. Jadi case-nya, saya mengoleksi kartu-kartu yang case-nya bagus. Kan kartunya kan tidak dibuka ya, kartu koleksi kan tidak dibuka. Nah, saya jadinya koleksi yang kartu yang desain boxnya itu bagus-bagus ini. Nah, cakep kan? Nah, kartu gini yang aku koleksi. Saya ini ada semua nih, aku punya duplikatnya di lemari khusus koleksi saya, ada ininya semua, ada gini. Kartunya ada semua. Ini ada dobelan, kita lelang. Jadi saya membagi selera ke para customer. Ini loh selera aku kartu-kartu kayak gini loh. Nggak harus hype-hype amat. Yang penting boxnya bagus. Jadi kalau dilihat di sawang-sawangnya, di terawang, dilihat di lebar di terawang itu wah kartumu kok bagus-bagus ya. Karena boxnya bagus. Isinya ya santai lah, nanti gampang. Isinya kan ya paling kartu standar, nggak ribet-ribet amat gitu. Oke, yang pertama ada kartu dari Eleven High Victorian. Ini lihat ada sepasang, cakep banget. Nih foilnya, desainnya artistik banget. Ini yang hijau ini pasaran, banyak di mana-mana. Ini banyak di mana-mana. Kemudian
Yang ini spesial target only, jadi dijual di Target Store. Aku nggak bisa beli Target Store, aku dapatnya dari second market. Ini harganya sudah cukup mahal, jadi nanti ya ini agak mahal, tapi ini memang worth it banget. Harus punya sepasang, kalau cuma hijau doang itu ganjel. Oke. Kemudian berikutnya ada Atlantis. Nah, ini dari Fossavel. Ini yang desain siapa sih? Pedro Ovarbidi. Nah, di Fossavel mulai gini, di Fossavel tuh kartu-kartunya mulai muncul yang kayak teori eleven ala-ala gitu loh. Dan aku suka juga. Kebetulan aku suka juga. Karena di USB-C, dan ini limitednya jelas, ada angkanya, number seal-nya. Ini 491 per 3000. Yang ini 2788. Nggak cantik-cantik amat. Ini kalau 0471 pasti tak koleksi, karena 471 AJI ya tak koleksi. Karena ini 491 yang namanya Agi, silakan boleh ini di sikat. Kemudian ada ini, jarang, aku nggak tahu kenapa kartu-kartu dengan box cakep ini tuh jarang di Tokped, jarang dilelang, jarang di pasaran. Padahal cakep banget desainnya. Ini ada The Secret, gambar burung hantu sama ular by Fossavel. Ini juga number seal juga, di belakangnya ada nomornya. Yang ini 0882 per 2000, ini 0083. Selisih dikit ya, selisih 800 nomor. Angka mirip, nomor aslinya mirip, dan didesain oleh siapa ya? Desain by Alba Zapata. Oke. Kalian suka kayak gini nggak? Apakah kalian seleranya seperti saya, kartu-kartu dengan desain bagus ini? Kalau iya, silahkan komentar di bawah. Berikan pendapatnya. Apa pertimbanganmu dalam mengoleksi kartu tuh apa aja? Kalau saya, boxnya harus bagus dulu. Oke. Berikutnya ada yang tadi ya, tadi pernah dilelang, udah masuk antrian, ada 2 deck yang ini. Karena bulan kemarin saya belinya ini sekitar sebrik ya, udah salah, saya beli selusin yang warna hijau. Tapi kalau yang merah saya belinya dikit karena ini harganya murah. Yang ini mahal. Ini ada Gods of Egypt by Damas Aditya, orang Indonesia. Ini sepupunya keponakannya Mas Sastro dari Magic Jogja KMC. Ini cetakan USB-C, diproduksi oleh Fossavel. Dan ini silver foil yang biru. Nomornya lumayan cantik, 1667 per 2200. Wah, ini cantik di nomornya yang merah ini. Gold, red dan gold. Nomornya 2011, tahun 2011 nih. 2011 per 2200, nomornya cantik. Yang ini 0925 per 1500, tidak cantik-cantik amat tapi lumayan. Pelipatan 5 semuanya. Oke. Kemudian berikutnya aku mau munculin kartu-kartu yang brandnya underrated atau hanya terkenal di kalangan kolektor. Kalau orang awam mungkin kurang paham dengan kartu-kartu kayak gini. Tapi kalau kolektor paham kartu-kartu kayak gini. Ini kelas kolektor, ini kelas kolektor banget ya. Berikutnya ini. Yang pertama ada Steampunk, The Art of Steampunk. The Art of Steampunk volume 2. Kemudian Aristoplay. Ini aku suka karena desainnya cakep banget. USB-C sih. Desainnya doang aku suka desainnya. Boxnya juga oke, kayak jam tangan analog gitu ya. Dalamnya juga desainnya keren. Kemudian berikutnya ada Pirate Deck by Brain Vessel. Ini keren banget. Cakep banget guys. Nah, tengkorak. Ini aku punya yang set unbranded, jadi nggak ada pinggirnya nih, cuma gambar doang.
Ada satu set unbranded, belum dijual, udah masuk pajangan. Kemudian ada tema laut lagi, ini ada capsize, temanya octopus gurita. Buat kamu yang suka dengan Hi My Name is Mark, dengan If an Octopus Called Plum, kamu wajib punya kartu ini karena temanya juga sama-sama gurita atau kraken atau octopus. Keren banget nih. Aku ada 3 kalau nggak salah. Aku koleksi 1, yang 2 buat stok jualan toilet. Kemudian ada Stone Garden. Ini by siapa aku lupa. Jody Eklund. Nah, aku koleksi kartu Jody Eklund, ada 1 set itu. Yang apa namanya? Aku lupa mereknya apa. Tapi desainnya Jody Eklund juga, Stone Garden ini. Cakep banget. Ini foilnya hitam, black foil, ada motifnya hitam di atas hitam dan gold di atas hitam. Kemudian ada dari Third Way Industries. Nah, Thales ini kartu mahal, di retailnya itu $25 per deck. Harga retail, harga pasaran ya. Cuma karena kemarin ada backer Kickstarter yang jual murah, sini saya belum bisa jual. Nunggu harganya kembali ke harga retail. Jadi webnya jualnya $25, cuman karena ada backer Kickstarter kan dapat lebih murah. Cuman waktunya lebih lama dia dapatnya. Mungkin lagi butuh duit atau gimana, harganya masih murah. Ini saya nunggu ini kembali ke harga retail awal $25. Nanti kita lang, mungkin Februari udah mulai normal kembali harganya. Ini walaupun kayaknya sama tapi desainnya beda. Ini ungu, merah, dan biru. Ini back desainnya beda bro, bisa dilihat. Yang ini beda kan? Nah, udah beda banget gini. Ini lingkarannya ada 1, 2, 3, 4. Ini cuma 2. Ini beda versi. Yang ini beda, dalamnya beda. Tongkat, yang satu tongkat, yang satu pedang. Ini desainnya cakep banget, khas Third Way Industry. Kemudian ada 2 deck dari Kingswell Project atau Jackson Robinson, yang ini Invocation yang kobalt atau copper tembaga. Ini mengkilat kayak tembaga asli gitu, cakep banget booknya. Aku koleksi karena booknya. Kemudian ada ini kartu pos ya namanya. Kartu pos. Nah, mereknya kartu pos. Postek Paid Standard Edition. Ini saya cuma dapat yang ini karena saya nggak subscribe, bukan subscribernya kingwellproject.com. Jadi saya hanya beli yang diputuhin aja. Sedikit lebih mahal nggak apa-apa. Tapi kan saya tidak perlu membeli barang-barang yang aku nggak tahu besok itu dapat apa gitu loh. Jadi saya cuma beli yang seperlunya. Baik, berikutnya, banyak sekali ya. Kemarin ada yang request Stockholm atau Lorenzo Gavetti, itu desainer kartu terbaik sedunia saat ini menurut saya. Dan menurut para kolektor itu dia desainer terbaik, bikin project Kickstarter terbaik, dan kartu-kartunya akan kita lelang. Saya ada 6 kartunya Lorenzo Gavetti. Yang pertama ada Parlor. Ini ada sepasang warna biru dan merah. Ini ada, sayang banget nih, ada dikit banget di sini, nggak kelihatan ya. Ada tapi nggak kelihatan, tipis banget, garis gitu. Ya, yang merah. Ada juga nih, kecil banget di sini, nggak kelihatan kalau den. Ini Parlor, kita akan lelang. Ini kolaborasi antara Stockholm dan The Gentleman Wake. Ini boxnya keren, desain dalamnya juga keren, jokernya keren, asukopnya ini keren semua, cakep pokoknya. Kemudian ada Raven
Red and Blue by Lorenzo dan Carolina Raven, seorang magician cewek yang paruh baya ya, kayak tante-tante gitu, tapi seksi sulapnya. Raven 4 desain by Stockholm for Caroline Raven Magician, desain in Swedia. Cakep. Yang ini USB-CC. Yang ini USB-CC. Kemudian ada Raven yang black. Ini sudah sold out di mana-mana. Raven 4 yang black, atau apa namanya? Sebentar. Istilahnya apa nih? Aku lupa. Ini yang Black Raven. Ini udah sold out di webnya, di grosiran juga sudah sold out. Ini udah mulai langka yang ini. Pasaran cek eBay silahkan. Ini hampir sama desainnya, sama, cuman beda warna. Yang ini yang limited, lebih limited dari yang ini. Kemudian ada kartu terbaik sepanjang masa. Kemarin ditandingkan sama Krip ini, kartu Krip. Kayaknya votingnya banyak yang ini. The House of Rising Speed. Edisi berapa ya? Ini first edition. House of Rising Speed first edition, cetakan tahun 2018. Ini udah mahal banget guys. Lihat, cakep banget tuh. Cakep banget ini. Dalamnya foil, full gold foil. Di atas kertas hitam. Depannya foil. Jadi yang face-nya itu foil emas, belakangnya hitam foil emas. Ini sumpah keren banget isinya. Dan harganya udah mahal banget ini. Ini salah satu kartu dengan desain terbaik sepanjang masa. Versi saya. Ya, nah, enggak setuju ya silahkan, saya terbaik ini. Krip lewat karena saya nggak tahu desainnya kayak gimana. Oke. Kemudian ada Truthway Industries. Nah ini ya kayak tadi Thales ya, ini yang Charming sama ini yang Legendary. Yang ini desainnya hampir sama backnya, cuma beda harga aja. Ini lebih laris, ini lebih mahal, tapi ini lebih laris. Yang ini ada number seal-nya, yang ini nggak ada. Pack-nya hampir sama, beda warna aja ini. Kemudian ada Black Market. Black Market-nya Truthway Industry ini harganya dinaikin sama webnya itu setiap tanggal tertentu harga dinaikin. Sekarang pembeli pertama 15, nanti naik jadi 15, kemudian jadi 17. Nah saya belinya pas ini harga udah naik ke 18. 18 itu belum ongkir ya, mahal banget jadi sampai Indonesia. Dan ini UV, kalau di center nanti dia nyala. Kartunya UV yang ini. Kemudian yang terakhir, ya. Ini ada King Hood, kemarin pernah hilang sekali. Nah ini dari siapa namanya? Arc Playing Card. Jadi Arc Playing Card itu produsen kartu yang lagi cari-cari inovasi apa gitu. Salah satu inovasinya King Hood, pedangnya King Arthur mungkin ya. Ini desainnya cakep dalamnya. Ada extra box ini, keren banget. Nah, kemudian ada Tricard Fridian by Ade Suryana. Ini juga dulu dari Kickstarter. Dulu sih rilisnya 195 per pack. Ada Infinitum yang putih lagi. Kemudian ada Mana Baskars. Nah, ini by Eric mana? Eric Duan. By Eric mana ini? Keren banget ini kartunya. Vintage, cakep. Dan dari Joker and the Thief ini ada
Wayfarers. Ini saya koleksi juga satu. Mungkin buat paper cut, ini buat bahan paper cut keren banget. Jadi nanti dipotong, diukir gitu, diukir kartunya. Hasilnya keren. Kemarin aku lihat di grup kolektor. Kemudian ada Arcadia. Ini yang warna ini udah cukup jarang di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian ada Faunae. Ini gambar rusa. Ini saya kemarin rencananya ngoleksi kartu-kartu bergambar rusa. Ini kemarin saya rencananya ngoleksi kartu bergambar rusa, cuman kebanyakan, ya ada antler banyak banget. Akhirnya saya nyerah, nggak jadi ngoleksi gambar rusa. Hilang aja. Kemudian ada Empire Bloodline by salah satu desainer favoritku, ya peringkat 2 lah ya dibandingkan Lorenzo ini. Lee Mackenzie, desainnya tidak kalah cakep, cuman kartunya baru dikit. Yang terakhir Royale aku belum sempat ambil karena budget, ya budgetnya masih tersedot di kartu Fountain. Ini number seal limited of 2000. Dan yang terakhir kita review hari ini adalah Flying Arts Zero. Ini adalah kartu yang udah pakai AR itu apa sih? Pakai itu loh, reality itu loh, apa namanya? Gambarnya ini bisa gerak-gerak kalau di scan. Nanti kartunya bisa gerak-gerak. Reality apa namanya? Aku lupa. Nah, itu maksudnya, itu. Ya. Oke. Sebelum kita closing, kita cek Instagram. Apakah ada pertanyaan? Ya kita jawab langsung kalau ada. Dijawab nih, augmented reality. Kartunya nggak kelihatan, kurang tengah lah ya, enggak kan? Kenapa nggak kelihatan? Karena saya lagi syuting di kamera yang ini ya. Jadi saya pakai kamera ini, jadi kartunya kurang kelihatan. Sengaja ya, biar penasaran. Nanti nonton videonya yang detailnya, diulangi lagi di YouTube. Kartu kayak Star Wars kesentuh bagus, tapi pas back kartunya kurang lah, biasa aja. Mungkin masalah selera. Memang biasa aja. Saya koleksi boxnya, isinya bodo amat itu. Standar lah. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan di kolom komentar. Nah, ini kan keren ini. Jadi saya ngobrol sendiri, kalian bisa tanya jawab di kolom komentar, bisa diskusi. Ini kayak jadi grup ya, grup live Yogyakarta gitu ya. Oke, thank you buat yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Thank you banget. Ini kita menjadi ada engagement ya, jadi ada feedback sesama kolektor, bisa sharing-sharing di kolom komentar Instagram ini ya. Buat teman-teman penonton YouTube bisa saling sharing ya, bisa tanya-tanya, boleh dijawab langsung kalau ada yang tahu jawabannya di kolom komentar YouTube di bawah ini. Oke, demikian saya Mr. Ajay. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Karliningrat, mantap. Bye bye. Assalamualaikum.